Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Martha Christina Tiahahu lahir di Desa Abubu, Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah pada tanggal 4 Januari tahun 1800. Ia lahir dari keluarga Tiahahu dari kelompok Soa Ulu Putih. Soa dalam bahasa Maluku berarti kelompok yang membagi masyarakat berdasarkan marganya sebagai identitas asal-usul keluarga. Ayahnya adalah Kapitan Paulus Tiahahu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang membantu Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura dalam Perang Patimura pada 1817. Ibunya meninggal saat Martha Christina Tiahahu masih belia. Martha Christina Tiahahu dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang pemimpin perang. Martha Christina Tiahahu kecil terkenal berkemauan keras dan pemberani. Ia selalu mengikuti kemanapun ayahnya pergi, termasuk menghadiri rapat perencanaan perang, sehingga dirinya terbiasa turut mengatur pertempuran dan membuat kubu-kubu pertahanan. Martha Christina Tiahahu dan ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, bersama-sama dengan Thomas Matulesi alias Kapitan Patimura berhasil menggempur kependudukan tentara kolonial Belanda yang bertempat di Pulau Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Pada waktu itu, sebagian pasukan rakyat bersama para raja dan pati bergerak ke Saparua untuk membantu perjuangan Kapitan Patimura sehingga tindakan Belanda yang akan mengambil alih benteng Beverwyck luput dari perhatian. Guru Soselisa yang memihak Belanda melakukan kontak dengan musuh mengatasnamakan rakyat menyatakan menyerah kepada Belanda. Tanggal 10 Oktober tahun 1817 benteng Beverwyck jatuh ke tangan Belanda tanpa perlawanan. Dalam pertempuran lain mereka berhasil membumi hanguskan benteng Durstede. Sementara itu, di Saparua pertempuran demi pertempuran terus berkobar. Karena semakin berkurangnya persediaan peluru dan mesiu, pasukan rakyat mundur ke pegunungan Ulat-Ow. Di antara pasukan itu terdapat pula Martha Christina Tiahahu beserta para raja dan patih dari Nusa Laut. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1817 pasukan Belanda di bawah pimpinan Richemont bergerak ke Ulat, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan rakyat. Dengan kekuatan 100 orang prajurit, Meyer beserta Richemont kembali ke Ulat. Dalam pertempuran ini Richemont tertembak mati. Meyer dan pasukannya bertahan di tanjakan negeri Ow. Dari segala penjuru pasukan rakyat mengepung, sorak-sorai pasukan bercakalele. Di tengah keganasan pertempuran itu muncul seorang gadis remaja bercakalele menantang peluru musuh. Dia adalah putri Nusa Halawano, Martha Christina Tiahahu. Sri Kandi berambut panjang terurai ke belakang dengan sehelai kain berang merah terikat di kepala. Dengan mendampingi sang ayah dan memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh, Martha Christina Tiahahu juga telah memberi semangat kepada kaum perempuan dari Ulat dan Ow untuk turut angkat senjata mendampingi kaum laki-laki di medan pertempuran melawan kependudukan tentara kolonial. Di medan ini Belanda berhadapan dengan kaum perempuan fanatik yang turut bertempur. Pertempuran semakin sengit ketika sebuah peluru pasukan rakyat mengenai leher Meyer. Vermeulen Kringer mengambil alih komando setelah Meyer diangkat ke atas kapal Everstein. Tanggal 12 Oktober tahun 1817 Vermeulen Kringer memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Ketika pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat ini dengan lemparan batu, para ofisir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Vermeulen Kringer memberi komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sangkur terhunus. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulat dan Ow diratakan dengan tanah, semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan. Martha Christina Tiahahu dan sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Di dalam kapal ini para tawanan dari Jazirah Tenggara bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi oleh Buiskes dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda, Buiskes membebaskan Martha Christina Tiahahu dari hukuman, tetapi sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu tetap dijatuhi hukuman mati. Mendengar keputusan tersebut,
Martha Christina Tiahahu memandang sekitar pasukan Belanda dengan tatapan sayu namun kuat yang menandakan keharuan mendalam terhadap sang ayah. Martha Christina Tiahahu berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati, tetapi ia tidak berdaya. Tanggal 16 Oktober tahun 1817 Martha Christina Tiahahu beserta sang ayah dibawa ke Nusa Laut dan ditahan di benteng Beverwyck sambil menunggu pelaksanaan eksekusi mati bagi ayahnya. Martha Christina Tiahahu mendampingi sang ayah pada waktu memasuki tempat eksekusi, kemudian Martha Christina Tiahahu dibawa kembali ke dalam benteng Beverwyck dan tinggal bersama guru Soselisa. Sepeninggal ayahnya, Martha Christina Tiahahu meneruskan bergerilyanya di hutan, dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember tahun 1817 Martha Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Everstein ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama di atas kapal kondisi kesehatan Martha Christina Tiahahu semakin memburuk, ia menolak makan dan pengobatan dari kolonial Belanda. Akhirnya pada tanggal 2 Januari tahun 1818, Martha Christina Tiahahu menghembuskan napas yang terakhir. Jenazah Martha Christina Tiahahu disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Atas jasa dan perjuangannya Martha Christina Tiahahu dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012-TK- tahun 1969, tanggal 20 Mei tahun 1969. Selain itu, monumennya pun dibangun menghadap ke Laut Banda di desa kelahirannya yang diresmikan oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu pada tanggal 2 Januari tahun 2008 dalam peringatan Hari Martha Christina Tiahahu yang ke-190 tahun. Sedangkan di Ambon, monumen Martha Christina Tiahahu tegar berdiri dengan sebatang tombak di tangan di Bukit Karang Panjang menghadap ke Teluk Ambon, seakan-akan menyiratkan tekadnya menjaga keutuhan Maluku sebagai daerah kaya berbagai potensi sumber daya alam sebagai bagian kekuatan masa depan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.